Assalamualaikum Mas Aziz. Nggih, Pak. Ngapunten. Tadi sinyalnya hilang. Eh, Jenengan mendekat Ya, aja di ruangan Pak Kepala itu, deket aja ah. Oh, nggih, Pak. di deket Sudah bisa ruangan. share screen Mas, coba Mas. Sudah, Pak. Screenshotnya, screennya belum tampak ya, Mas. Belum. Coba ditunggu dulu. Terpira yang punya atau pernikahan kemarin iya minta maaf dan Pakai koneksi sendiri aja, Mas. Oh, udah muncul. Ya, silakan Mas. Ya, udah muncul. Sudah muncul, Pak. Sudah. Oke, monggo, silakan. Nggih, Pak. Lanjut, Mas. Ya, untuk rancangan isu yang saya pakai tentang digitalisasi pengumuman kehendak nikah sebagai sarana untuk menyampaikan informasi tentang pelaksanaan akad nikah melalui spreadsheet di KUA Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Pak. Untuk fokus aktualisasinya, pemanfaatan spreadsheet dalam pengumuman kehendak nikah untuk menginformasikan rencana pernikahan, memastikan tidak ada halangan atau larangan pernikahan, memastikan keabsahan dan transparansi data calon pengantin sesuai dengan hukum yang berlaku, serta tercapai pernikahan yang sah dan resmi secara agama dan negara. Untuk analisis isu yang saya pakai di sini menggunakan USG. Untuk isu yang pertama tentang kurang efektifnya pengumuman kehendak nikah sebagai sarana untuk menyampaikan informasi tentang pelaksanaan akad nikah secara online dan offline di KUA, Pak. Kemudian yang kedua, kurang optimalisasinya pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan informasi tentang prosedur pendaftaran pernikahan secara online melalui SIMKA. Kemudian yang ketiga, belum optimalisasinya informasi terkait pelayanan dan pencatatan rujuk di KUA. Berdasarkan analisis isu, kemudian konsultasi dengan Bapak Risando selaku Kepala KUA Adiwerna, berdasarkan kesepakatan bersama, maka isu yang saya angkat tentang kurang efektifnya pengumuman kehendak nikah sebagai sarana untuk menyampaikan informasi tentang pelaksanaan akad nikah secara online di KUA. Ini untuk diagram fishbone-nya. Kemudian untuk fakta yang ada di KUA Adiwarna tentang informasi kehendak nikah yang dilakukan melalui WhatsApp group dan papan pengumuman manual. Untuk penyebabnya dari manusia, pengumuman kehendak nikah masih dilakukan secara manual. Kemudian dari material, belum tersedianya pengumuman kehendak nikah digital. Terus metodenya, belum adanya pedoman terkait publikasi informasi pengumuman kehendak nikah melalui spreadsheet di media sosial. Kemudian untuk tampaknya akses informasi yang diterima masyarakat miliunya masih terbatas. Kemudian untuk tampaknya keterbatasan akses informasi pelaksanaan akad nikah dan berkas nikah rawan hilang serta tumpahan tindih. Untuk keterkaitan isu agenda 3 berkaitan dengan manajemen ASN, sistem merit karena pengelolaan berbasis data mendorong profesionalitas, akuntabilitas, dan efektivitas ASN. Kemudian dari Smart ASN, digital kultur, budaya kerja digital yang adaptif, dan digital safety atau keamanan data dan sistem dalam proses administrasi. Untuk gagasan ide yang saya angkat, tentang digitalisasi pengumuman kehendak nikah sebagai sarana untuk menyampaikan informasi tentang pelaksanaan akad nikah melalui spreadsheet di KUA Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Kemudian untuk agenda kegiatannya, yang pertama membuat rancangan kerja mengenai pengumuman kehendak nikah. Untuk outputnya, notulensi hasil konsultasi dan dokumen rancangan kerja. Kemudian yang kedua, pembuatan sistem media digital resmi KUA. Untuk outputnya, media digital pengumuman kehendak nikah resmi KUA Kecamatan Adiwerna. Kemudian kegiatan yang ketiga, mengembangkan sistem database digital pengumuman kehendak nikah dengan SIMKA.
outputnya data calon pengantin dan dokumen pengumuman kehendak nikah. Kemudian yang keempat, sosialisasi kepada pegawai dan P3N atau lebih desa terkait pengumuman media digital untuk mengakses pengumuman kehendak nikah. Untuk outputnya, dokumentasi sosialisasi, infografis berupa gambar cara melihat pengumuman kehendak nikah. Kemudian yang terakhir, melakukan evaluasi hasil publikasi pengumuman kehendak nikah. Untuk outputnya web dan Google Sheet lebih lengkap dan menarik, serta laporan hasil aktualisasi. Untuk kegiatan rencana habituasi berikut. Kemudian untuk jadwal rencana kegiatan, untuk membuat rancangan itu pelaksanaannya 2-3 Oktober 2025. Kemudian untuk kegiatan kedua, pembuatan sistem media digital resmi KUA, pelaksanaannya 6-8 Oktober. Kemudian untuk ketiga, mengembangkan sistem database digital, pelaksanaannya 9-7 Oktober. Kemudian sosialisasi, pelaksanaannya 3-7 November. Dan melakukan evaluasi, pelaksanaannya 10-12 November. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan isu pagi hari ini, Bapak. Mohon bimbingan dan sarannya kepada mentor serta penguji. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aziz. Ya, selanjutnya validasi untuk rancangan aktualisasi yang sudah disusun Mas Aziz. Kami persilakan Pak Risyanto ya, untuk memberikan Iya. validasi penguatan. Monggo Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'duh. Yang saya hormati Coach Bapak Dr. Mukhlis, yang saya hormati Ibu Widya Iswara, Ibu Dr. Fatma Widyawati, dan seluruh peserta, terutama peserta latsar dari kami, Mas Tikfirul Aziz. Memang selama ini salah satu dari tahapan pelaksanaan pencatatan dan pengawasan akad nikah itu ada yang namanya pengumuman kehendak nikah. Dan tentu ini sebenarnya urgensinya sangat luar biasa. Cuma dalam tradisi ketika masa itu, masa sebelum era digital seperti sekarang ini, tradisinya adalah seolah-olah pengumuman kehendak nikah itu nomor sekian dari prosedur yang penting dalam pencatatan dan pengawasan pernikahan. Sehingga kurang menjadi daya tarik untuk dieksplorasi sedemikian rupa untuk dilakukan inovasi terkait dengan bahwa pengumuman itu sebenarnya sangat penting. Nah, peserta latsar dari KUA Deona Mas Tikfirul Aziz ini eh, melihat fenomena bahwa pengumuman kehendak nikah itu seolah asal-asalan, ya, cuma ditempel kemudian tidak tidak dibaca secara utuh oleh masyarakat. Nah, ide-ide atau gagasan untuk menjadikan ini lebih menarik di era digital tentu kami sangat mendukungnya, karena dengan begitu tentu akan sesuai dengan era di mana generasi sekarang adalah generasi medsos, generasi yang lebih kepada percaya pada informasi yang modern dan digital. Sehingga kami dari KUA mendukung dan mendorong serta berupaya membimbing apa yang telah dilakukan peserta latsar untuk nantinya pengumuman kehendak nikah itu bisa diakses dan bisa dilihat baik melalui grup WA yang ada, karena memang grup WA misalnya dengan P3N dan lain-lain itu akan menyentuh langsung juga dengan masyarakat. Ya, jadi walaupun sekedar WA tapi itu juga penting. Kemudian kita juga akan menjadikan pengumuman ini masuk ke TikTok atau IG atau FB yang nanti
karena ini ya terus terang saja di KUA itu selama ini masih manual sehingga tentu harapannya before afternya akan terasa dan berdampak pada masyarakat. Terima kasih. Saya pendukung penuh upaya ini mudah-mudahan sukses dan menjadi awal yang baik untuk menjadi PNS penghulu di KUA Adiwana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Risyanto. Tapi Pak, ini tidak biar Bu Evaluator belum minta ganti rugi Pak. Jadi katanya bancai dulu kalau mengganti nama. Mohon maaf, tulisannya B, Bu Fatma B itu sudah betul Selanjutnya B Sinten. untuk evaluasi Ngapunten, ngapunten, ngapunten sampai. untuk penguatan dan kesempurnaan Nggih. rancangan tulisasi yang disusun oleh Mas Aziz, kami persilakan Ibu Dr. Fatma Widyastuti untuk menyampaikan masukannya. Terima kasih. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Pak Mukhlis nggih untuk waktunya. Selamat nggih Mas Aziz. Nah, ini kayaknya belum menikah ya Mas Aziz ya? Belum, Bu. Nah, itu. Nah, itu mestinya pengalaman dulu, baru nanti ngasih saran-saran sama catinnya itu, ya kan? Iya, Bu. Belum pengalaman. Oke, mudah-mudahan nanti habis ini, ya, segera nanti kita mendengarkan ya, apa ya, ya bukan mendengar, melihat ya, atau mendapatkan info ya, Mas Aziz sudah menikah gitu ya. Amin, amin. Ngantek keliru-keliru tuh ngomongku ya. Oke. Selamat guys. Terima kasih Pak Risyanto. Nanti saya mesti ke Adiwerna ini untuk dapat bancaan ya. Pergantian nama. Siap, sate cempe lemu, siap. Siap tuh Pak, suka tuh Pak. Ya, masih mau tuh Iya. makan ya. Oke. Mas Aziz, Iya, Pak. Mas Aziz, oke. Iya, Pak. Medsosnya berarti nanti pakai apa itu Mas? Pakai IG, Bu. Medsos IG dan yang di TikTok Kemenak tuh nanti, adanya Bu. IG nggih? Iya. IG ada, TikTok ada. Ada, Bu. Ada dibuat. Nah, itu nanti mau dipakai semua atau salah satu? Ya, Bu, barengan, Bu. Barengan, nggih, enggak apa-apa. Berarti nanti di judul itu medsos gitu aja boleh. Nanti penjelasan di makalahnya itu sebutkan pakai IG dan juga pakai TikTok, dua-duanya. Dan kemudian di tahapan di kegiatannya itu juga sebutkan ya. Jadi di sana harus ada kegiatan upload konten di IG, upload konten di TikTok. Ini tadi kayaknya ada WA ya? Pakai Ada spreadsheet, Bu. WhatsApp ya? Untuk saat ini pakai Oh, WA. spreadsheet, nggih. Oh, gitu, nggih. Nanti disampaikan itu untuk data awal untuk yang di KUA nggih, biasanya itu nanti sebutkan kalau pakai medsos nggih. Sebutkan apa namanya data awal follower nggih, follower untuk yang IG, konten yang ada di IG itu di screenshot aja, screenshot, kemudian nanti pindahin di Word ya, dikompilasi aja di sana, kemudian nanti dilampirkan untuk data awal ya, di IG dan juga di TikTok. Nah, kemudian nanti pakai apa namanya survei sederhana misalnya. Jadi hasil apa namanya istilahnya setelah pelaksanaan, setelah penjenengan konten-konten ya di medsos, bagaimana tanggapan masyarakat. Ya. Sebenarnya survei sederhana aja. Jenengan bisa link survei atau penjenengan surveinya itu jenengan cetak, kemudian jenengan berikan kepada tamu yang ke KUA, datang ke KUA, jenengan kasih survei itu bagaimana selama ini layanan informasi kehendak nikah itu di KUA itu bagaimana gitu. Kemudian tadi ada sosialisasi itu bagus. Ya, sosialisasi. Ini cara menuliskan tahapan kegiatan dan outputnya itu sudah bagus, Mas. Siapa ini? Mas Aziz, G. Nanti bisa dicontoh Mas Syarif ya, Mas Syarif. Ini bagus nih penulisannya.
Mas apa namanya Aziz, ya. Hanya mungkin belum lengkap ya di IG sama TikToknya nanti dituliskan di tahapan kegiatan. Kemudian di Mas Aziz ini kurang evaluasi. Ya, tahapannya ada berapa tadi Mas? Ada 5, Bu. Berapa tahapan? Yang terakhir itu evaluasi hasil Oh ada kegiatan, ya? Bu. Ada, Bu. Oke. Oke, itu nanti pakai apa? Oke. Kemudian sosialisasi itu, jenengan kan di sana ada medsos dan juga WA dan juga manual, ya. Itu dilanjutkan aja manual nggak apa-apa. Misalnya contoh manual itu jenengan tuliskan alamat IG, ya, alamat IG dan alamat TikTok itu di jenengan kan misalnya punya leaflet, ya, punya leaflet di mana namanya di KUA itu kan ada leaflet-leaflet. Ya. Kemudian ada banner, ada nggak? Ada, Bu. Nah, itu tuliskan di bawahnya atau di paling atas itu alamat IG, alamat TikTok, di selebaran-selebaran atau di leaflet-leaflet yang ada pengunjung itu biasanya kan ditaruh itu biar pengunjung bisa ambil info-info itu. Nah, itu juga taruh alamat-alamat itu. Oke, sehingga apa? Sehingga sosialisasi kaitannya dengan medsos KUA seperti IG, seperti TikTok itu juga menyebar ya, semakin luas, ya, semakin banyak nanti followernya dari situ. Kemudian jenengan di konten-kontennya itu juga promosikan KUA. Silahkan kunjungi Instagram KUA Adiwerna, ya. Like, comment, share, jangan lupa gitu loh. Jadi setiap saat itu jenengan upload konten-konten itu setiap hari, misalnya tadi doa-doa, kemudian juga embun pagi, ya kan, one day one hadis, kayak gitu. Jadi selalu ada konten yang itu continue, ya, continue terus menerus. Selain juga konten-konten info-info kaitannya dengan layanan pernikahan, kemudian info-info tentang pengumuman kehendak nikah dan lain sebagainya, ya, di IG. Saya punya peserta dulu di periode 1 itu juga belum menikah, ya, tapi dia terus continue terus. Jadi pengumuman kehendak nikah hari ini, ya, misalnya hari ini tuh berapa, ada 10 ya, 10 layanan, ya, layanan kehendak nikah itu. Saya biasanya tak gojeki, ya, intermiso. 10 kali 100 sama 150. Berarti piro Mas per hari Mas? Apanya itu Bu? Kali 100. Nah ini nggih Pak Risyanto nggih. Nah itu biasanya sehari itu 10, ada yang 11. Nah itu di-upload di WA juga, WA beliau. Ya, karena mungkin kaitannya dengan info-info itu juga disebarkan di IG pribadi juga. Gitu. Jadi IG-nya Pak Penghulu itu juga ada itu kehendak nikah 1 siapa, 2 siapa, jadwal itu loh. Itu misalnya hari Minggu jam 6 sampai jam 7, nanti jam 7 sampai jam 8, 8 sampai 9. Itu sudah ada di sana. Ya, itu bisa lewat WA juga. Nah, monggo silahkan. Ya. Seperti itu, ya, itu informasi kehendak nikah. Itu kemudian jangan lupa untuk rencana tindak lanjut ya ke depannya. Ya, ini kan layanan kehendak nikah ya. Pelaksanaan akad nikah. Nah, nanti layanan yang lainnya apakah juga bisa dimasukkan di IG dan juga TikTok. Nah, itu jenengan sampaikan di rencana tindak lanjut ya, di bab 3 penutup. Itu aja Mas Muklis, monggo silahkan. Baik, terima kasih Bu Dr. Fatma yang luar biasa. Ya. Biasa di luar juga karena beliau banyak aktivitasnya. Ya. Baik, selamat untuk Mas Aziz sudah sampai selesai ya RA-nya. Sudah dicatat, ada closing statement Mas? Ya, terima kasih kepada Ibu Fatma Widyastuti, kemudian Bapak Mentor Bapak Risyanto sebagai Kepala KUA Adiwerna, kemudian Bapak Muhlis sebagai host untuk kesempatan pemaparan presentasi pagi hari ini dan masukan serta sarannya. Semoga dapat menjadi perbaikan untuk kedepannya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Fatma, Pak Risyanto. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup seminar rancangan aktualisasi atas nama Fikfirul Aziz dengan hamdalah bersama salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat beraktivitas kembali Pak Mentor. Matur nuwun. Sami-sami. Oke. Selanjutnya siapa nih? Iya. Mbak Win.